Baik, Bapak dan Ibu, malam hari ini saya berbagi dengan Bapak dan Ibu pada diklat yang judul besarnya atau tema besarnya adalah assessment, mmm, merancang assessment. Nah, di sini saya kebagian satu subtema ini kalau saya bisa bilang subtema ya, subtema dari assessment itu sendiri yang tentunya saya kasih judul itu assessment yang sesuai dengan kebutuhan murid kita dan keadaan sekolah kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir apa itu assessment, bagaimana itu cara mengelolanya, lalu seribet apa. Jangan pikirkan yang berat-berat Bapak dan Ibu. Karena sebenarnya assessment itu sangat-sangat dimudahkan melalui kurikulum Merdeka ini. Jadi awalnya saya juga merasa bahwa apa sih ini sebenarnya, apa sih bedanya sama evaluasi? Oh ternyata memang beda sekali karena kalau evaluasi jelas-jelas akan mengukur sampai di mana kita anak-anak itu hasil dari pembelajaran kita. Tapi kalau assessment ini Bapak dan Ibu ini adalah flow-nya anak-anak, ngalirnya anak-anak, pencapaian per anak. Jadi tidak ada pembandingan antara si A dan si B. Justru pencapaian pada diri sendiri yang akan diukur Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu tenangkan hati, tenangkan mengajar dengan santai. Nanti akan muncul sendiri ide-ide dari Bapak dan Ibu yang seperti akan saya tampilkan di sini ada beberapa contoh terkait dengan prinsip dan konsep atau tujuan dari assessment itu. Jadi ada prinsip dan tujuan dari assessment. Baik, berikutnya. Nah, Bapak dan Ibu, sebelumnya saya ingin tahu nih, apa sih yang terlintas di benak Bapak dan Ibu ketika mendengar kata assessment? Boleh coba untuk, saya kurang nggak lihat ya ini. Boleh Bapak dan Ibu untuk tulis di kolom chat. Nah, saya akan coba lihat di kolom chat sudah ada penilaian, penilaian, iya. Baik, sebentar. Penilaian, penilaian, pengukuran, evaluasi, penilaian, assessment akhir, instrumen. Oke, baik. Proses evaluasi. Iya, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu atas responnya yang sangat cepat dan banyak sekali. Wah, sampai tidak terbaca nih Mbak. Pedoman pengukuran, penilaian, proses evaluasi, mengukur kemampuan siswa. Iya, baik Bapak dan Ibu, saya coba tutup dulu untuk chatnya di layar saya. Baik, yang terlintas di Bapak dan Ibu semuanya mengarah kepada tujuan bahwa asesmen itu adalah menilai. Dan memang Bapak dan Ibu, kata kuncinya emang assess itu adalah mungkin menilai. Akan tetapi di sini yang kita nilai tidak sama sekali apa pencapaian yang menurut standar yang kita sudah tetapkan, tetapi standar yang mereka miliki dan mereka tetapkan sendiri sampai di mana pencapaiannya. Lalu seperti apa bayangannya? Kayaknya masih abstrak banget. Nanti kita akan tunjukkan bagaimana contoh-contoh gampang yang Bapak dan Ibu bisa lakukan di dalam keseharian. Baik, sekarang pertanyaan kedua nih. Teknik assessment apa sih yang paling sering Bapak Ibu gunakan? Boleh lihat lagi saya di slide. Sumatif, sumatif, formatif, sumatif, tes. Oke, teknik tes ya. Ada lagi yang lain? Oke, sumatif, sumatif. Baik, non tes ya, diagnostik. Bagus. Baik, portofolio bagus Bapak dan Ibu. Wow, pemahaman awalnya sudah bagus nih Mbak Rere. Jadi sudah Bapak Ibu guru itu sudah mempelajari IKM atau implementasi kurikulum dalam keseharian mengajar, itu sebenarnya sudah banyak yang diterapkan dan sudah banyak dipahami. Kuis ya, bagus. Terima kasih responnya Bapak dan Ibu, hebat semuanya. Baik, di sini saya tidak bicara apa itu teknik assessment, apa itu assessment cap, tapi yang akan kita bahas di sini di awal pertemuan kita ini adalah apa sih sebenarnya yang digunakan dalam assessment itu. Prinsip-prinsip apa yang akan Bapak Ibu lakukan dalam melakukan assessment atau Bapak Ibu gunakan dalam melakukan assessment. Sebelumnya kita akan menyimak ya sebuah video yang saya ambil dari YouTube dan ini lumayan bagus untuk perenungan Bapak Ibu kita semua. Mari kita simak ya Bapak dan Ibu.
Oh iya, tadi sudah dikenalkan ya, saya Anis Listiawati, saya seorang kokapen di komunitas belajar ID Jakarta, dan bla bla bla. Nanti bisa Bapak Ibu pelajari sendiri ya. Kita langsung ke video paparan ya, mudah-mudahan terdengar. Sebentar saya cek sound dulu. Oke. Kata orang, pendidikan kita punya 1000 masalah, dan salah satunya mungkin adalah kita. Ya, kemampuan belajar siswa Indonesia dibilang rendah. Untuk ngetes benar atau enggak, coba aja jawab pertanyaan ini. Kalian punya waktu sampai video ini berakhir untuk menjawabnya. Gimana? Susah? Kalau emang ngerasa kesulitan, bisa jadi survei yang satu ini tuh bener. Ya, survei 3 tahunan buat pelajar SMP ini nunjukin emang kemampuan pelajar Indonesia bisa dibilang bermasalah. Tapi emang gimana hasilnya? Gimana perbandingannya sama negara-negara dunia lainnya dan ada di posisi berapa kita sekarang? Jawabannya kita ada di peringkat ke-7 dunia, tapi dari bawah. Ya, survei yang dibuat untuk mengukur kemampuan anak SMP dalam 3 bidang ini ternyata masih terlalu sulit. Nyatanya kita ada di peringkat ke-71 secara keseluruhan, kalah dari negara-negara yang emang terkenal maju pendidikannya dan bahkan kalah sama negara-negara yang umurnya belum sepertiga Indonesia. Sedihnya lagi, tren pelajar-pelajar kita belakangan ini pun turun terus-menerus. Tapi tunggu dulu, apakah tes PISA ini emang bisa ngegambarin realita pendidikan kita yang sebenarnya? Terus apa sih bisa kita lakuin ke depannya? Pastinya tes ini bukanlah hasil akhir yang nentuin kualitas pendidikan. Tapi kalau berkaca dari hasil tadi bisa jadi itu karena banyak masalah yang menerpa pendidikan kita. Yang salah satunya karena masih adanya kebiasaan ngehafal yang bikin kita nggak ngerti kenapa suatu materi dipelajarin. Misalnya, coba kita balik ke teka-teki tadi. Disadarin atau enggak, sekolah ngajarin kita rumusnya dan lupa ngejelasin kalau masalah kayak gini sering banget kita hadapin di kehidupan sehari-hari. Tapi masalahnya, nggak cuma ada di sekolah aja, tapi juga di luar kelas. Misalnya kayak kondisi sosial ekonomi pelajar yang nggak merata yang akhirnya bikin hasil tes mereka jomplang dan tentu aja masalah-masalah lainnya. Makanya biar pendidikan kita bisa bersaing, kita perlu berkaca dari hasil survei ini dan ngambil kebijakan. Contohnya kayak UN yang baru-baru ini diilangin, yang perlu kita lakuin buat perbaikin pendidikan Indonesia. Bapak pendiri bangsa kita pernah bilang satu ucapan yang terkenal. Katanya, hanya satu tanah yang bisa disebut tanah airku. Ia berkembang dengan usaha dan usaha itu adalah usahaku. Ngelihat kondisi sekarang, ucapan itu bisa jadi dorongan buat kita semua yang meski di tengah fakta menyedihkan kualitas pendidikan di negara kita, kitalah yang harus ikut berjuang menyelesaikannya. Dan seperti biasa, terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, sekedar gambaran bahwa ternyata benar ya Bapak dan Ibu bahwa pendidikan kita masih perlu ditingkatkan. Nah, salah satunya dengan pada pembahasan kali ini di kurikulum Merdeka, Bapak dan Ibu kita akan melihat bahwa apa saja sih yang ada dalam prinsip-prinsip assessment ini. Nah, Bapak dan Ibu dari video tadi sebenarnya kita sudah bisa mengetahui bahwa ada yang miss atau ada yang terlewat atau terlupa bahwa kita selalu berfokus pada assessment akhir atau sumatif. Nah, Bapak dan Ibu kita mulai hari ini, mulai sejak hari ini kita akan buka sama-sama wawasan kita bahwa tidak hanya assessment itu tidak hanya melalui sebuah kertas kerja. Kemarin mungkin sudah disampaikan oleh pemateri yang hari pertama, Ibu Desi ya, atau Ibu siapa ya, itu menyatakan sudah benar bahwa memang tidak perlu dilaksanakan secara terstruktur atau terjadwal, harinya ditentukan bersama-sama. Itu yang harus kita ubah paradigmanya. Dan itu memang perlu waktu, perlu usaha yang besar dari seluruh stakeholder dan juga dari guru dan semua yang terlibat dalam pendidikan. Nah, pada pembahasan ini mungkin saya akan membicarakan pada poin 1. Nah, kalau nanti cukup waktunya sampai poin 2. Seperti itu ya Bapak dan Ibu.
prinsip assessment. Seperti kata Ki Hajar Dewantara, anak-anak tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat tersebut. Kata-kata ini terlihat sederhana, tetapi pada saat pelaksanaannya ini membutuhkan suatu effort dari guru untuk mengetahui bagaimana sebenarnya anak-anak kita di kelas. Either itu sebanyak apapun atau sesedikit apapun, murid kita harus kita hadapi dengan cara yang spesial atau spesifik terhadap mereka masing-masing. Lalu bagaimana Bapak dan Ibu mensikapi ini semua? Mudah-mudahan ini menjadi pertanyaan-pertanyaan pemantik yang nanti akan Bapak Ibu munculkan atau Bapak Ibu bisa jawab di sharing session nanti.